Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan linakuna minal mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah hadirin yang berbahagia, pimpinan dan segenap keluarga besar daripada Dirjen pajaknya dan jamaah sekalian yang berbahagia, tanpa terasa beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan yang azim, bulan yang mulia, bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Bulan yang kata Nabi, fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam khairun. Khairun tidak sama dengan, tapi lebih dari. Satu malam Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan, tapi khairun itu berarti lebih baik. Kalau kita katakan benda ini lebih baik daripada benda ini, maka bahasa Arabnya hada khairun min hada. Ini lebih baik daripada ini. Tidak sama dengan bulan yang di dalamnya terdapat berbagai hal yang bisa membuat seseorang dibebaskannya dari api neraka dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban, menyambut daripada bulan yang mulia ini. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita akan mendapatkan kesempatan untuk menerima tamu agung, tamu yang mulia, maka kira-kira persiapan kita seperti apa ya? Tentu persiapannya nggak sama dengan kita menyambut tamu yang sudah biasa kita kenal dan berkunjung ke rumah kita. Tentu kita penyambutannya adalah bagaimana supaya tamu itu begitu ketemu senang dengan kita, datang singgah ke rumah kita, dan kita bisa melayani dengan sempurna. Dan pada gilirannya tentunya kita nggak mau tamu itu cepat-cepat pergi. Kita ingin tamu itu berlama-lama di rumah kita. Semakin lama itu semakin baik. Dan tidak etis kalau misalkan kita ada tamu agung baru datang kita tanya kira-kira mau pulang kapan ya. Itu nggak etis banget itu. Nah, maka dalam hal ini tentunya kita harus melakukan sesuatu yang ahsan. Ya, di atas ada bahasa lebih baik. Lebih baik. Baik bahasa Arabnya apa jamaah? Khair. Apalagi? Hasan, betul. Ya, hasan itu baik. Tapi harus diingat bahwa Allah nggak menyuruh kita berbuat amal itu dengan kata hasan. Tidak. Atau ada sebuah buku yang sudah terkenal yang mungkin insya Allah kita sudah baca, The good it is not enough. Menjadi baik saja belum cukup. Harus to be the great. Harus menjadi yang terbaik.
Maka itulah Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berbuat yang ahsan, yang lebih baik lagi dan terbaik. Ayo kita sama-sama baca, insyaallah hafal ayatnya, surat Al-Mulk ayat 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hidup dan mati kita tidak lain hakikatnya adalah untuk mempersembahkan daripada amal kita yang ahsan, amal kita yang terbaik. Oke, kita samakan dulu pengertian tentang amal. Amal itu tulisannya ain, mim, dan lam. Ketika pakai alif atau hamzah, amal itu artinya cita-cita. Maka hati-hati kalau mengucapkan amal itu pakai ain. Artinya apa? Jangan hanya amal diartikan mengeluarkan uang dari kantong terus masuk kotak. Kotak namanya kotak amal. Benar atau tidak? Cocok gak kotak amal? Karena dalam bahasa Arab amal itu artinya action, tindakan. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau seseorang ingin melakukan operasi, maka ditanya, hal turidul amaliyah? Hal turid al-amaliyah? Kamu mau operasi, dioperasi, dilakukan tindakan pakai amal. Jadi amal itu artinya apa? Action kita. Perbuatan kita. Jadi kalau kotak amal berarti kotak perbuatan, kotak tindakan. Kayaknya kurang tepat ya. Kira-kira di sini ada kotak tulisannya kotak amal nggak? Nggak ada ya. Lebih baik kotak infak, kotak sodako, kotak untuk anak yatim piatu, pembangunan masjid, itu lebih bagus. Iya, insya Allah di sini nggak ya, nggak begitu ya. Yang benar. Coba lihat kotaknya tulisan ada kotak amal nggak? Nah, berarti amal itu action. Terus inilah salah kaprah. Amal disambung dengan jariyah. Padahal orang Arab sendiri nggak bilang amal itu jariyah. Tidak. Jadi pernah saya sholat Jumat, di sebelah saya seorang syekh, ya, itu lewat tuh kotak amal. Tulisan Indonesia kotak amal, tapi di bawahnya ada tulisan bahasa Arab, amal jariyah. Maka orang Arab tadi bilang, ya Munif, ma ma'na hadha? Orang Arab tadi bilang, ini apa artinya? Amal jariyah. Jariyah itu artinya yang mengalir-mengalir. Karena kalau idiom yang tepat dalam bahasa Arab, amal itu soleh. Amal itu soleh. Innalladzina amanu wa amilus soleh. Walladzina amanu wa amilus soleh. Tapi kalau jariyah, itu idiomnya dengan sodakotun jariyah. Sodakoh yang nilai pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Yuk kita biasakan ya dengan amal saleh, bukan amal jariyah. Ya, bukan amal jariyah, tapi sedekah jariyah. Begitu kira-kira. Baik, inilah yang disebut salah kaprah. Udah salah tapi dianggap benar aja gitu ya. Padahal nanti kita lihat banyak idiom atau istilah-istilah di Ramadan itu pun banyak yang salah kaprah. Ayo kita nanti coba benahi atau koreksi ya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia. Terus kata soleh. Soleh diartikan apa dalam bahasa Indonesia? Soleh sama dengan baik. Ayo, baik bahasa Arab apa tadi? Khair, hasan, apa lagi? Toyib, walaupun nggak toyib kalau 3 lebaran nggak pulang-pulang ya. Apa lagi?
zain, mumtaz. Itu konotasi baik, itu bahasa Arab begitu. Tapi coba lihat di kamus. Soleh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya tidak diartikan baik, hadirin sekalian yang berbahagia. Karena orang Arab sendiri menggunakan kata soleh bukan untuk itu. Contoh, soleh itu kalau dari segi bahasa, ini nggak apa-apa ya, kita belajar bahasa sedikit-sedikit ya, sebagai ilmu pengetahuan. Soleh itu kalau dari segi bahasa, contoh, ada sebuah pisau yang dengan mudah bisa menyembelih hewan, maka pisau ini secara bahasa disebut pisau yang soleh. Berarti soleh artinya tajam. Ini anak yang soleh, berarti ini anak yang tajam. Bukan ke situ maksudnya. Tapi bagaimana soleh itu artinya ini pisau bisa dengan mudah menyembelih hewan. Berarti pisaunya berfungsi nggak? Berfungsi dengan baik, sesuai dengan ciptaannya. Pisau diciptakan untuk memotong. Kalau pisau tidak bisa memotong, namanya pisau apa? Tidak soleh bahasa Arabnya toleh, pakai to. Yang satu pakai sod, yang satu pakai to, toleh. Kalau bahasa Jawa toleh apa? Beda lagi ya, si toleh ya. Nah, jadi begitu. Soleh berarti sesuai dengan fungsi diciptakannya. Maka manusia-manusia yang soleh adalah manusia yang sesuai dengan fungsi dia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan untuk apa? Beribadah. Jadi sebaik apapun seseorang menurut mata dunia, tapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, apa disebut soleh? Toleh dia, bukan soleh. Contoh, ada seorang suami bilang begini sama temannya, saya punya istri saya solehah luar biasa. Oh iya, kenapa dia? Baik sama saya, taat sama saya. Apa cukup dikatakan solehah? Terus gimana ibadahnya? Nah itu tuh, untuk sholatnya tuh, waduh, masih susah tuh. Terus mohon maaf, dia pakai jilbab gak menutup aurat? Nah, pakai jilbab juga belum tuh. Nah, nih. Apakah itu solehah? Ya belum. Ya, baru bersifat baik, tapi belum soleh. Seorang bapak mengatakan, ini anak saya anak yang soleh. Kenapa? Alhamdulillah, nggak seperti anak-anak yang lain, keluyuran kemana-mana. Anak saya mah di rumah, bahkan di kamar, anteng. Apa itu soleh? Apa yang dikerjakan di kamar? Sholat kah? Baca Quran enggak? Enggak. Main game seharian. Sholat tidak. Bahkan mungkin nanti puasa juga. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Apakah itu soleh? Nah, berarti pertama, soleh itu artinya sesuai dengan fungsi diciptakannya. Berarti manusia diciptakan untuk apa? Beribadah. Nih, Ramadan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka manusia-manusia yang tidak beribadah di bulan Ramadan, manusia yang toleh. Manusia-manusia yang toleh. Yang kedua, apa fungsi manusia diciptakan selain ibadah? Khalifah, betul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya sebagai khalifah, artinya melaksanakan hukum-hukum ketentuan Allah. Karena yang bisa melaksanakan cuma manusia. Jin, malaikat, nggak bisa dia berfungsi sebagai khalifah. Yang ketiga, apa? Fungsi manusia di muka bumi? Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi fungsi kita diadakan di muka bumi ini, kata Allah apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu fungsi kita di dunia ini. Jadi manusia-manusia yang melaksanakan tadi itu semua berarti manusia-manusia yang soleh. Ayo kita menjadi manusia-manusia yang soleh di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Jangan hanya sekedar teori. Contoh, seorang ketika ditanya, bagaimana kamu menghadapi Ramadan yang akan datang ini? Ya, biasa-biasa aja lah.
Sama seperti tahun-tahun yang lalu. Oh, sama. Boleh sama nggak dengan tahun yang lalu? Kata Nabi, seorang mukmin hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari. Berarti sama saja kata Nabi apa? Rugi. Jadi mohon maaf, jangan jawabnya, biasalah seperti tahun-tahun yang lalu, ya. Tidak, harus lebih baik lagi, harus ahsan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, karena hasan hanya baik, ya. Yang terbaik adalah ahsan. Lanjut. Bagaimana seseorang, ya, melakukan perbuatan ahsan itu di bulan Ramadan? Maka kita harus tambah ilmu pengetahuan kita tentang Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih mendengarkan saya? Iya, tegakkan sandaran Anda dan fokus kepada Ustaz. Karena ya, kalau tidak tegakkan sandaran itu bisa pindah ke alam lain, ya, alias tidur. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, begini, apa arti Ramadan dari segi bahasa Arab? Bagus, Ramadan artinya dari kata romdo. Romdo itu panas yang membakar. Jadi bulan yang di dalamnya terdapat suhu yang sangat panas. Bahkan kalau bulan itu datang, itu yang namanya pohon di padang pasir bukan hanya kering, tapi bisa terbakar dia. Itu adanya di bulan Ramadan. Maka dengan asumsi seperti itu, insya Allah kita berharap dosa-dosa kita dibakar. Tapi jangan pede dulu. Ada hadis Nabi mengatakan begini, bahwa celakalah seseorang yang ketika dia memasuki Ramadan, terus keluar dari Ramadan, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Ilustrasinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ada baju kotor yang dekil, berantakan, bau, masuk ke laundry. Logikanya, keluarnya bersih, rapi, dan wangi. Ternyata baju kotor tersebut masuk ke laundry, keluar tetap kotor. What happened? Kira-kira apa penyebabnya? Satu, mesinnya rusak. Cerdas. Karena Bapak sudah jawab benar, boleh pulang duluan, Pak. Mesinnya rusak. Bagaimana bisa membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada di pakaian tersebut? Alat untuk membersihkannya saja rusak. Kira-kira mesin itu dalam tubuh kita apa? Apa? Hati. Kalau hatinya sudah rusak, apalagi yang mau dibersihkan? Apalagi yang kedua, baju kotor masuk ke laundry, keluar tetap kotor. Kira-kira apa penyebabnya? Listrik mati. Wah, pinter-pinter nih orang di sini, masya Allah. Listriknya mati. Bagaimana mau berproses untuk pembersihan itu? Lah, listriknya aja mati. Bagaimana dia mau ya terbebas dari dosa? Hatinya sudah tidak berfungsi, mati. Itulah yang Allah bilang dalam Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalla bal rona ala kulubihim. Sekali-kali jangan begitu dong, kata Allah. Bahkan hati mereka itu sudah karatan. Nabi SAW bersabda, setiap mukmin kalau berdosa, ibarat nih hati ada nuktatun sauda, ada satu titik hitam. Dia bersalah, dia berdosa, nggak membersihkan, tambah lagi nuktatun sauda, hingga penuh itu hatinya dengan nuktatun sauda, titik-titik hitam, noda-noda hitam. Yang itulah yang Allah bilang,
Kalla bal rona ala qulubihim. Udah hitam pekat itu hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Baju kotor masuk ke laundry, tetap kotor, bau, dekil, nggak rapi. Kira-kira apa? Hah? Emang nggak di laundry? Didiemin aja. Betul. Wah, diborong nih sama Pak siapa, Pak? Romi. Diborong sama Pak Romi ini. Jadi bagaimana? Oh, anak kos ya. Rajin ke masjid berarti ini. Bagaimana? Oh, punya laundry. Oh, punya laundry ya, side job ya. Side business. Nah, jadi bagaimana ini baju mau bersih, masuk ke laundry nggak diapa-apain. Ya begitu saja. Bagaimana hati seseorang akan bersih dan diampuni dosanya oleh Allah? Ada seseorang yang masuk ke Ramadan padahal dia muslim. Puasa tidak. Diajak sholat tarawih, kirim salam aja sama Tuhan. Itu sunnah. Saya mah yang wajib-wajib aja. Padahal yang wajib juga kagak. Nah ini nih. Iya. Nauzubillah subhanallah. Baik. Kita tambah ilmu kita tentang Ramadan. Kira-kira apa pendapat antum semua ketika masuk Ramadan banyak spanduk yang bertuliskan selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Apakah itu sudah cukup? Atau perlu tambah dengan kata-kata apa? Silakan. Cukup tidak? Selamat menunaikan ibadah puasa. Cukup? Enggak. Apa alasannya? Betul sekali. Ramadan bukan hanya puasa. Ini yang harus menjadi image kita tentang Ramadan. Kalau puasa dalam bahasa Arabnya disebut soma yasumu saum atau siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam itu waktunya minal fajri ilal maghrib. Dari fajar sampai maghrib. Itu siam. Padahal dari maghrib sampai subuh lagi, itu Ramadan bukan? Ramadan, itu ibadah Ramadan. Maka lebih tepat kalau kita membuat spanduk, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah di bulan Ramadan bukan hanya siam, tapi juga ada qiyam, yaitu qama yaqumu qiyam, bangun, berdiri di malam-malam hari di bulan Ramadan. Maka itu dinamakan qiyamul lail. Waktunya dari maghrib sampai subuh. Sehingga yang namanya qiyamul lail, sholat malam itu, sholat isya, sholat malam bukan? Sholat isya, sholat malam. Sholat tarawih, qiyamul lail. Jadi jangan patokan kita qiyamul lail itu kita tidur dulu baru sholat, itu namanya qiyamul lail. Qiyam artinya bangun berdiri, lail artinya malam. Jadi ketika kita bangun untuk sholat di malam hari, itu namanya qiyamul lail. Nanti setelah tidur dia bangun lagi untuk sholat-sholat sunnah, itu namanya qiyamul lail. Dan itu ada di sepanjang waktu dari maghrib sampai subuh kembali. Karena tidak paham, mohon maaf, seseorang kadang-kadang suka ngomong begini habis buka puasa. Alhamdulillah ya, kita udah sehari Ramadan. Betul apa betul? Betul apa salah? Halo? Sudah semakin sedikit yang menjawab. Berarti sudah pindah ke alam lain. Nah, ternyata siam itu waktunya dari fajar sampai maghrib.
yang itu merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin dilakukan, tapi tanpa kita mengetahui maknanya. Baik. Makna siam apa? Dalam bahasa Arab siam, soma yasumu, sauman, artinya al-imsak, betul, menahan diri. Sebagaimana Bunda Maryam ketika melahirkan putranya Isa tanpa seorang suami, beliau merasa sedih, khawatir kalau nanti dibuli oleh masyarakat setempat Bani Israel. Maka dia mengadu kepada Allah. Apa kata Allah? Berfirman, katakan saja wahai Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Tuhanku Allah untuk saum, untuk tidak bicara, untuk menahan diri tidak bicara. Berarti menahan diri tidak bicara berarti saum. Menahan diri untuk tidak mendengarkan berita-berita yang tidak baik, itu namanya saum. Menahan diri dari pandangan melihat hal-hal yang tidak baik, itu namanya saum. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya, mengambil hak orang lain, mencuri dan sebagainya, itu namanya saum. Berarti saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Maka penting itu, ya. Nabi mengatakan apa? As-saumu junnah. As-saumu junnah, kata Nabi. Saum itu ibarat apa? Perisai yang menahan diri seseorang dari berbagai serangan-serangan. Ada serangan hawa nafsu, ada serangan untuk mengambil hak orang lain, ada serangan untuk ngomongin aib-aib orang lain, ada serangan ya untuk mendengarkan berita-berita yang tidak baik dan sebagainya. Itu kata Nabi, as-saumu junnah. Maka berarti Nabi pantas mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amal bi, falaysa lillahi hajatun fima ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, padahal dia lagi berpuasa, lagi siam, Allah nggak perlu dengan puasanya dia menahan lapar dan haus. Jangan kita menjadi seorang yang kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus yang didapat. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kepada qiyam. Ya, berarti qiyam dari kata qama yaqumu qiyam, bangun, berdiri, ini merupakan sebuah ibadah yang sama kedudukannya dengan siam. Hadisnya hampir sama, bedanya cuma man soma ramadona, ini man qoma ramadona, akhirnya sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang soma dan siapa yang qoma di malam-malam hari di bulan Ramadan dengan penuh iman dan hanya mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi sama ini kedudukannya, jangan diabaikan. Bahkan ketika kita tarhib Ramadan, dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri bahwa jangan seseorang berkata, ah itu sunnah, saya mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sunnah itu justru di bulan Ramadan dilipat gandakan sama kedudukannya dengan kita melaksanakan sholat wajib. Dan ketika kita melaksanakan sholat wajib, dibalas oleh Allah 70 kali dari bulan yang lain.
Makanya orang muslim mukmin itu berlomba-lomba agar mereka bisa umroh di bulan Ramadan. Sekali sholat wajib di bulan Ramadan, ya, itu nggak sama dengan sholat di luar Ramadan. Biasanya nih, kata Nabi, satu kali sholat di Masjidil Haram, nilainya sama dengan 100.000 kali. Berarti kalau di bulan Ramadan, kali berapa? 70. Berapa? 100.000 kali 70? 7 juta. Kali 5 waktu dalam sehari. Berarti sehari sholat di Masjidil Haram di bulan Ramadan senilai 35 juta rakaat di bulan yang lain. Subhanallah. Oke, kita jangan terlalu memikirkan pahala, tapi yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini harus dipahami. Pemahaman kita tentang sunnah jangan hanya dari perspektif fikih belaka. Betul, fikih mengatakan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, rugi, nggak dapat apa-apa. Padahal sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nggak bisa seseorang di bulan Syawal bilang, yuk sholat tarawih yuk. Di bulan Syawal dia bilang, yuk sholat tarawih yuk. Itu berarti obatnya habis. Belum minum obat itu orang, ya. Masa ngajakin sholat tarawih di bulan Syawal? Hanya ada di bulan Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Waktunya terbatas. Hanya ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik, lanjut. Bagaimana kita mengisi daripada siam? Tentunya harus berbeda dengan tahun yang lalu. Siam dan qiyam harus berbeda. Bagaimana caranya? Contoh. Ada seorang murid bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, bagaimana saya supaya bisa sholat khusyuk lebih baik daripada sholat yang biasa?" Apa kata Syekh? Kalau kamu mau seperti itu, maka yakinkan bahwa ini sholatmu yang terakhir. Kira-kira kalau orang mau sholat terus dalam bayangannya, ini sholat saya yang terakhir, habis ini saya dipanggil oleh Allah. Kira-kira khusyuk nggak? Khusyuk nggak kira-kira? Nah, maka seseorang sebaiknya berpikir bahwa ini Ramadan saya yang terakhir. Kalau begitu, saya harus lebih ahsan, lebih baik daripada sebelumnya. Caranya bagaimana, hadirin sekalian? Yuk. Kalau ini nggak dilakukan, saya khawatir kita biasa-biasa saja. Hadirin, mungkin hadirin pernah membaca buku yang dulu-dulunya itu adalah termasuk viral dan bestseller, ya. Penemunya adalah Stephen Covey, yaitu The Seven Habits, atau ditambahin lagi sekarang The 8 Habits. Bahwa beliau sampai menyimpulkan istilah habit itu apa, itu setelah melakukan berbagai penelitian. Ribuan orang sudah dilakukan riset untuk melakukan pekerjaan yang rutin dilakukan minimal 3 minggu, 3 weeks. Maka kalau itu betul-betul dilakukan selama 3 minggu, insya Allah itu menjadi yang namanya habit. Nggak percaya? Lakukan. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Nabi bilang apa? Allah sangat suka orang yang beramal. Ketika dia beramal, dia lakukan secara terus-menerus, continue, walaupun sedikit. Sampai Nabi bilang, "Sallu walau rakaatain." Salat malamlah kalian, walau cuma 2 rakaat. Karena capek, letih dan sebagainya, maka dia hanya bisa salat 2 rakaat. Itu kalau dilakukan terus-menerus juga mendapatkan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang seseorang salat malam 11 rakaat panjang-panjang, besoknya enggak, besoknya lagi enggak, sebulan dia enggak salat lagi. Allah enggak suka yang seperti itu. Maka dari itu, ayo hadirin sekalian yang berbahagia. Bagaimana menciptakan habit itu? Lakukan sesuatu sungguh-sungguh, terus-menerus, minimal 3 minggu. Tapi bukan hanya sekedar teori. Yuk kita praktekkan. Hadirin, waktu 1 menit saya berikan kepada hadirin sekalian untuk menentukan
habit apa yang Anda akan lakukan dari sekarang sampai nanti Ramadan. Minimal 3 minggu. Lakukan itu terus menerus, insya Allah jadi habit. Apa arti habit? Maaf, bukan sekedar kebiasaan. Habit itu artinya sesuatu yang, perilaku yang diulang terus menerus sampai 3 minggu minimal dan sulit untuk dilupakan. Itu habit. Sulit untuk dilupakan. Kalau dia nggak melakukan itu sehari, rasanya gimana? Ada sesuatu yang kurang. Itu habit. Contoh, pernah nggak seseorang habis maghrib tertidur, bangun-bangun jam 10 malam? Apa yang pertama kali teringat ketika bangun jam 10 malam? Belum sholat isya. Berarti sholat isya bagi dia adalah habit yang nggak bisa dilupakan. Kalau seseorang sudah tercipta satu habit, ciptakan habit yang lain. Misalkan, saya sudah terbiasa sholat sunnah duha. Bagus. Ciptakan lagi habit yang lain di Ramadan yang akan datang. Maka akan tercipta banyak habit. Ayo, baik. Caranya, pertama, Bapak Ibu tentukan dalam 1 menit ini berpikir, amal apa yang akan dijadikan sebagai habit? New habit, new, bukan yang sudah. New habit. Yang kedua, kapan mau melakukannya? Yang ketiga, tentukan ukurannya. Saya contoh. Begitu saya sampaikan ini ke waktu itu di masjid penjara Rutan Pondok Bambu. Itu di sana ibu ada yang mengatakan begini, Pak Ustadz, saya akan menciptakan habit di bulan Ramadan baca Quran. Kapan Bu? Setelah sholat fardu. Berapa banyak Bu? 2 lembar. 2 lembar setiap sholat fardu, berarti kali 5 berapa? 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Ada seorang ibu yang bilang, saya bisa 4 lembar Pak Ustadz. Berarti sehari 2 juz. Berarti sebulan bisa 2 kali khatam. Baik? Sudah bisa? Saya beri waktu 1 menit. Amal apa yang akan dilakukan? Tentukan ya, waktunya mengerjakannya dan besarannya, minimal berapa? Contoh, ada seorang bapak yang ketika 3-4 bulan ketemu saya lagi dalam satu kajian, Pak Ustadz, alhamdulillah, dulu Pak Ustadz cerita tentang habit, maka sekarang saya udah punya 4 habit Pak Ustadz. Wah, bagus. Apa saja? Sholat malam saya nggak pernah tinggal. Baca Quran setiap hari. One day, one juz. Yang ketiga, sedekah subuh. Sedekah subuh. Setiap pagi saya sedekah Pak Ustadz. Yang keempat, sunnah duha. Minimal 2 rakaat saya lakukan. Oke? Siapa yang mau sukarela menunjuk habit apa yang akan dibentuk Ramadan ini? Kalau enggak kita biasa-biasa aja. Kalau enggak ya seperti tahun-tahun lalu ditanya, Ramadan tahun lalu kamu khatam Quran enggak? Enggak. 2 tahun yang lalu? Enggak juga. Lah, bagaimana? Enggak ada perubahan dari tahun yang lalu. Ada yang mau ini? Sebelum saya tunjuk? Ayo, silakan. Mau melakukan apa? Iya. Baca Quran, kapan? Habis sholat fardu, minimal berapa lembar? 2 lembar, alhamdulillah. Berarti one day, one juz. Lakukan itu secara rutin minimal 3 minggu. Maka setelah 3 minggu, enggak baca Quran dalam sehari, rasanya ada sesuatu yang hilang. Subhanallah. Ini insya Allah bukan untuk riya, tapi untuk memacu diri menjadi ahsan, menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Fahimtum ya? Fahimtum? Insya Allah. Nah, sebelum saya tutup, mari kita samakan lagi istilah-istilah yang kadang-kadang kita suka salah kaprah. Ya, baik. Apa yang terbetik di benak jamaah sekalian kalau mendengar kata sahur? Sahur, sahur. Apa yang terbetik langsung? Makan. Apa yang terbetik di benak kita ketika mendengar kata takjil?
Makanan. Mana takjilnya? Mana makanan pembukanya? Padahal dua kata ini itu artinya bukan makanan. Ya, contoh, takjil artinya menyegerakan berbuka. Hadisnya ada, sungguh seseorang kata Nabi berada dalam kebaikan selama dia melakukan takjil, selama dia mensegerakan berbuka. Kenapa? Segera. Ini nikmat Allah, ini karunia Allah. Santap. Jangan nunggu lama-lama. Subhanallah. Jangan nunggu muazin azan dulu. Nah, yang azan juga minum dulu, ya kan? Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Lawan kata takjil apa? Lawan kata takjil itu takhir. Mengakhirkan. Maka kalau kita makan di waktu sahur itu diakhirkan, jangan di depan. Karena makna sahur ada dua ayat yang mengatakan makna dari sahur. Ada yang tahu sahur artinya apa? Halo? Dari bahasa Arab, sahur itu dari kata sahara, yasharu. Maknanya ada dua. Pertama, maknanya adalah nama waktu. Yang kedua, saharo artinya tidak tidur. Contoh Nabi bersabda dalam hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadduhihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang beriman dalam berkasih sayang, melindungi dan saling tolong-menolong satu sama lain seperti satu tubuh. Idashtaka adun tada'asa irul jasadi bil humma was sahar. Ada kata-kata sahar. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya. Dengan apa? Dengan humma, dengan demam, wasahar, nggak bisa tidur alias melek. Jadi sahur itu adalah waktu di mana seseorang bangun tidak tidur. Dan itu ada di setiap malam, di akhir malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Apa Allah berfirman dalam dua ayat ini? Satu di surat Ali Imran ayat 17, kedua di surat Az-Zariyat ayat 51. Redaksinya hampir bersamaan. Salah satunya mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur orang beriman udah bangun, udah beristighfar minta ampun kepada Allah. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang penuh keberkahan. Maka Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Jangan hanya diartikan makan sahurlah kalian. Masya Allah, kita kadang-kadang sahur namanya makan. Takjil artinya makan. Jadi seseorang itu di bulan Ramadan bedanya sama Nabi sedikit. Nabi sedikit makan untuk banyak ibadah, kalau kita sedikit-sedikit makan, kan gitu. Padahal waktu itu jangan hanya untuk makan, gitu ya. Apalagi sumu tasihu kata Nabi, berpuasalah niscaya kamu sehat. Ternyata begitu buka puasa nggak sehat. Dia salah mengamalkan hadis. Dia sangka ada hadis yang berbunyi awalilah buka puasa kamu dengan yang manis-manis. Oh salah, itu salah satu merek minuman yang iklannya cuma ada di bulan Ramadan. Nggak keluar itu iklan. Hadis Nabi yang benar adalah Nabi memulai buka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air putih apa? Bening ya, dengan air bening. Begitu. Subhanallah. Ini tidak. Karena terpengaruh oleh iklan tadi, dia berbuka dengan yang manis-manis. Teh, kopi, sirup, apalagi kolak, stup tape, ya, pacar Cina, ada pacar Arab enggak? Ya, manis selama sebulan dia konsumsi itu, keluar Ramadan diabetes. Setelah itu Nabi kalau mau makan berat diisi dengan waktu sholat maghrib dulu, supaya memberi kesempatan lambung ini melakukan penyesuaian.
Kalau seseorang justru malah begitu tek, dung, langsung balas dendam dengan makanannya yang porsinya luar biasa. Nggak mau beri kesempatan untuk istirahat dan sebagainya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita optimalkan waktu yang sebaik-baiknya nanti di bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai justru malah waktu itu banyak dipakai untuk tidur. Inilah bedanya kita atau seseorang dengan Nabi di waktu Ramadan itu sedikit. Nabi sedikit tidur untuk banyak ibadah. Kalau seseorang sedikit-sedikit tidur. Lihat aja kalau di bulan Ramadan habis sholat zuhur pada tidur. Iya, habis subuh tidur. Ada kesempatan tidur. Malah ngomongnya begini lagi. Tidur siang hari di bulan Ramadan ibadah. Maaf, itu tidak sahih hadisnya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat sudah meneliti, itu hadis palsu. Tidur siang di bulan Ramadan itu ibadah, itu hadis palsu. Kalau seandainya hadis itu benar ada, pasti ada riwayat sahabat kalau siang-siang hari di bulan Ramadan pada tidur. Ternyata menurut riwayat, sahabat di bulan Ramadan ngapain? Perang, angkat senjata. Subhanallah. Jadi kalau mau tidur siang, tidur aja, nggak usah istilahnya bawa hadis. Ya, mending kalau hadisnya sahih. Ternyata hadisnya palsu. Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan di kitab kumpulan hadis palsu, hadis itu nggak ada. Berarti saking apanya tuh? Saking palsunya. Gitu. Baik, mudah-mudahan insyaallah Allah menjaga waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga insyaallah menjadi optimal dan ahsan, lebih baik lagi. Karena kesungguhan kita menghadapi Ramadan dan terus-menerus kita melakukan mujahadah sungguh-sungguh, itu insyaallah menentukan seseorang dapat atau tidaknya malam Lailatul Qadar. Jangan bermimpi dapat malam Lailatul Qadar kalau nggak dimulai dari sekarang atau dari kemarin-kemarin untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.